Oke, selamat pagi anak-anak. Wah, mana nih suaranya? Kak Adi. Selamat pagi Kak Selamat Adi. pagi. Selamat pagi Kak Adi. Iya, Selamat pagi Adi. senang sekali bisa ketemu anak-anak di minggu pagi yang cerah ini. Justru nggak bisa duduk. Iya. Nah, anak-anak, pagi hari ini Kak Adi sama Kak Ella akan mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan. Semua sudah segar? Sudah mandi semua? Sudah dong Kak Adi. Sudah, pinter. Anak-anak tadi malam tidurnya sudah cukup? Ayo, sudah. Nah, anak-anak, hari ini kita karena di luar udaranya cerah, mataharinya bersinar terang, kita mau nyanyi Matahari bersinar terang. Bisa ya anak-anak? Kita mau nyanyi yang paling keras supaya semangat. Oke. Halo. Bentar, Kak Adi share screen ya. Oke. Sambil tepuk tangan ya anak-anak. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semberkala bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, kita nyanyi yang keras ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semberkala di padang, semuanya mengajak kepada kita, makan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Semangat. Halo Kak Ella. Aduh, Kak Ella bangun kesiangan ini Kak Adi gimana ini? Wah, itu Telat. makanya tadi Kak Adi bilang tidurnya harus jangan malam-malam. Bener adik-adik, jangan tiru Kak Ella ya. Sampai telat, kalah sama adik-adik. Ya udah, Kak Adi, habis ini berarti kita apa nih? Kita mau Kita doa mau dulu ya. berdoa dulu. Ya, Kak Adi apa Kak Ella yang berdoa ini? Kak Adi ya. Oke, yuk anak-anak kita berdoa. Boleh diikuti ya anak-anak. Selamat pagi Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Tuhan sudah Sudah beri kami beri kami udara yang sehat. udara yang sehat. Sebentar lagi Bentar lagi kami mau kami mau memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan sertai Tuhan sertai kami semua. kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah, anak-anak, Kak Adi punya gambar. Coba kalian lihat. Ini ada seorang bapak tua. Kelihatan? Nah, bapak ini namanya adalah Bapak. Gambarnya kok kepotong. Oh, itu Bob itu loh, Kak. Bob Willan. Ya, Bob Willan. Nah, Pak Bob Willan ini dulu tentara. Tentara waktu Perang Vietnam.
tahun 1969 dia pulang ke Amerika, tapi karena kakinya terkena ranjau atau bom, nah kakinya harus dipotong. Nah sekarang dia tidak punya kaki anak-anak, tapi dia tetap bersemangat. Lihat, pada tahun 1986 dia ikut lari maraton. Nah, dan secara mengejutkan dia bisa menyelesaikan lari maraton. Tapi lama sekali. Coba dibaca berapa waktu dia menyelesaikan lari maraton itu. 4 hari 2 jam. 2 jam, 47 menit, 17 detik. Wah, lama sekali ya. Tapi karena dia keinginannya kuat, dia bisa menyelesaikan lari maraton yang kilometernya kalau nggak salah 42 kilo. Wah, jauh sekali ya. Nah, anak-anak, kita harus juga seperti Pak Bobilan ini, punya semangat. Walaupun kita di rumah, tetap semangat. Anak-anak, Kak Adi mau ngajak nyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Bisa semua ya? Bisa semua ya. Oke, dokter ya. Nah, kita nyanyi yang keras ya. Semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi anak-anak, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, Kak Adi. Iya, tak akan Semangat beranjak, kita tak akan ya. bergoyang. Bisa nyanyi ya, bisa nari ya adik-adik ya. Oke. Nah, kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Nah, lagu ini katanya Kak Adi, minggu lalu kita sudah belajar ya lagu ini ya. Kita mau sama-sama nyanyi lagi ya lagu ini. Judulnya apa Kak Adi? Betul. Bersaksi Bersaksi terus terus sampai Tuhan datang. datang. Ya, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Nah, kita ganti kata bersaksinya ya, bertekun. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Iya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nggak boleh berhenti, Kak Ella. Bersaksi. Iya, harus terus-terusan ya. Bersaksi, terus bertekun juga ya Kak Adi ya. Iya, nggak boleh patah semangat, bertekun. Betul. Nah, Kak Adi, berikutnya berarti kita ini mau ngapain ya Kak Adi? Tadi kan Mau sudah nyanyi-nyanyi ya. Iya, kita mau persembahan Persembahan. anak-anak. Betul. Nah, Kak Adi mau tampilkan dulu ya QRIS-nya. Kak Adi belum bisa Ya. gabung soalnya. Nah, adik-adik bisa minta tolong bantuan orang tua untuk bisa kasih persembahan lewat QR code yang tertera ya. Sebentar, Ya, Kak Adi carikan gambarnya. Iya, Ya, keluarga Kak. Bisa transfer Mama juga. papanya. ke rekening BCA-nya gereja juga atas nama GKI Darmo Satelit. Sebentar, Kak Adi mau share dulu gambarnya. Nah, ini gambarnya. Sendiri dulu. Nah, ini ya gambarnya, boleh di-scan. Oh, Oke. Nah, setelah di-scan, nah kita mau sama-sama nyanyikan lagu persembahan ya Kak Adi ya. Betul, Kak. Lagu persembahannya judulnya Give to You. Oke. Lord, if we could, we will fill our hands with all the wonderful things you'd give us. And then we lift them up and give them back to you. Nyanyi sama-sama ya, Nana. Oke, Kak Adi. diminta diambil. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord,
give to you. Habis minum. Iya, bagus ya lagunya Nana. Iya, semangat semua ya ikut mau bernyanyi. Puji Tuhan. Kita mau doa ya Kak Ella ya. Ya, kita Silakan mau Kak doa Ella. persembahan ya. Yuk, hati-hati kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Boleh diikuti doanya Kak Ella ya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama memuji nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk gerejamu. Bapak berkati juga Papa Mama yang sudah bekerja mencari nafkah dan berkati kesehatan kami masing-masing. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati jalannya sekolah minggu ini sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Saat yang dinanti-nanti kita mau berpisah kelas besar sama kelas kecil. Iya. Kita mendengar firman Tuhan. Berpisah dulu ya, adik-adik. Kita mau masuk ke breakout room ya. Hai, Valerio. Aku udah masuk ke breakout. Iya, Valerio udah masuk. Hai Siena, hai Kak Caroline, hai Joseph, hai Ocha, hai Ellen, selamat pagi. Pagi, Kak. Oh, Siena udah siapkan Alkitab. Iya. Yuk coba yang lain juga. Oh, memang Alkitabnya kali ini ya. Yang lain juga boleh siapkan Alkitabnya. Kembali. Kebalik. Diputer-puter. Halo semua. Hai Kak Ella. Hai dulu sama dia. Hai semua. Ini Masih semangat belum? Bentar lagi mau mendengarkan cerita. Miss Julin kelas 3. Kitabnya. Iya, kita kelas kecilnya dari yang masih bayi sampai kelas 3 SD. Aku masih kelas 1 SD. Oh iya betul berarti. SD. Iya betul berarti di sini ya Kak Ella ya. Iya betul. Dan juga udah siapkan Alkitabnya. Hebat semua sudah siapkan Alkitabnya. Ada apa ya isinya? Ya apa ya? Kita mau baca apa ya hari ini ya? Ella ini mau ada satu pujian lagi atau? Miss, emang enggak ada. Hah? Gimana? Ada pujian lagi atau sudah? Sudah Oh ya? sudah. Kenapa Emma? Emang enggak ada. Nggak apa-apa kalau Emma nggak ada Alkitabnya, nanti Alkitabnya. kali dia bacain ya buat Hmm. Emma sama teman-teman yang lain ya. Jadi Emma tinggal dengerin ya. Oke. Oke. Lucu banget. Oke, Ellen, terus Siena, Ocha yang biasanya sudah buka Alkitab sendiri, Mas Eli juga. Sekarang Kak Lydia mau teman-teman buka dari Matius 13. Matius itu perjanjian baru yang tandanya ada warna merahnya ini. Yang pertama, ini ya. Ini nih, yang merah yang pertama. Yang paling atas, yang warna merah yang paling atas. Nah, itu Matius. Matius 13. Yang ini Bu, tak? Iya, yang itu ya. Oke, ya itu yang paling atas. Matius 13. Yang ke-24. Ayat 24 sampai 30. Mana? Di sini. Mana? Ini.
24 Yesus itu yang meminta. Ya, 24 sampai 30. Oke, sudah ketemu semua. Sekarang Kak Lydia mau minta tolong sama Marceli buat bacakan yang tebel ini dari kopnya. Yang paling atas. Yang Yesus itu ya. Yang perumpamaan. Iya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada Yang mana? Yang Injil Matius. Thank you Marceli. Terima kasih Marceli. Yang Injil, Ya, yang Matius. Injil Matius. Iya, betul. Injil Matius. Ya, karena tadi aku lihat ada tulisan terus itu warna merah, terus itu yang paling atas, jadi aku ke sana. Iya, betul itu. Iya, itu Matius. Oke, sekarang buka pasal 24. Matius. Apa? 13. Matius 13. Matius 13. Ya, ayat 24. Ayat 24. Sampai 30. Kak Lydia bacakan ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, yang mana ayatnya? Sekarang ayat 27. 11 ayat 27. Kali dia lanjutkan ya. Ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah itu. Sekarang ayat 30. Nggak apa-apa, Kak Lydia yang bacakan ya. Oke, Valerio. Kak Lydia bacakan untuk Valerio. Kak Lydia ulangi dari ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sampai di sini pembacaan kita. Untuk Matius 13 ayat 24 sampai 30. Nah, ini sebenarnya bercerita tentang apa sih teman-teman? Jadi suatu hari ada pemilik ladang yang luas sekali, dia mau menanam gandum. Mana ya? Kali dia mau share screen dulu. Dia keluar dari rumahnya, dia mau menanam gandum. Nah, dia menanam gandumnya di pagi hari. Yang mana gambarnya ya? Ini. Nah, ini Bapak ini mau menanam gandum. Dia nanam gandumnya di pagi hari. Jadi dia keluar dari rumahnya, terus dia menaburkan benih gandum. Nah, Bapak ini, si petani ini, itu diumpamakan seperti Tuhan Yesus yang menanam hal-hal baik. Nah, benih gandum ini orang-orang benar. Oke. Jadi dia menanamkan hal-hal yang baik. Lalu waktu malam, Bapak ini sudah selesai menanam gandum, sudah disirami, sudah dikasih pupuk. Terus ada waktu malam, waktu Bapak yang baik ini menanam gandum, Bapak yang menanam gandum itu tidur, waktu malam
ada yang jahat. Ada orang yang jahat yang juga menabur benih. Ini apa yang ditabur ya? Benih gandum juga? Iya, ilalang. Diambil. Iya betul, bukan gandum yang di ini ya, bukan gandum yang ditanam ya, tapi ilalang. Ilalang itu apa sih? Ilalang itu rumput liar yang buat gandumnya nggak mau bertumbuh dengan baik, yang buat gandumnya jadi kecil-kecil, jadi kurus. Nah, ilalang itu nggak baik loh. Iya, nggak baik karena dia buat gandumnya jadi nggak mau makan, jadi kurus-kurus. Terus habis itu kalau ilalangnya tumbuh jadi tinggi sama kayak gandum, kalau misalnya kita lewat gitu kena ilalangnya, tangan kita bisa tergores, bisa berdarah sedikit. Nah, itu ilalang. Jadinya dia mau menanam ilalang juga di gandumnya supaya gandumnya enggak Di gandum orang baik. Iya, di ladangnya orang baik yang tadi. Waktu malam, orang yang jahat ini tanam ilalang. Dia ambil biji ilalang, terus disebar di ladang gandumnya. Wajat banget. Nah, waktu itu, terus setelah itu, kan nggak kelihatan ya, yang mana ya biji gandum, yang mana biji ilalang, nggak kelihatan. Karena semuanya masih belum bertumbuh, masih sama. Semuanya sama, belum kelihatan. Terus, nah ini setelah gandumnya sudah tambah tinggi, karena kalau misalnya kita bertumbuh itu tambah tinggi. Sama kayak Valerio, sama kayak Ellen, sama kayak Clarissa. Kalau bertumbuh itu kan makin tinggi ya. Kalau kita manusia makin tinggi, makin ke samping juga. Makin lebar juga. Nah, kalau... Ke samping karena makan banyak. Iya betul, karena kita makan banyak, jadi tumbuhnya ke atas dan melebar. Ada yang gemuk, ada yang tinggi banget ya. Nah, kalau gandum itu sama juga sama kayak kita. Kalau bertumbuh dia juga tumbuh ke atas nih. Terus tumbuh. Itu tandanya kalau gandumnya bertumbuh, dia semakin ke atas. Terus ada yang ujungnya itu, kalau teman-teman lihat itu, ada ujungnya yang besar-besar itu. Nah, kalau dia bertumbuh, dia sehat, gandumnya, dia itu semakin gendut-gendut yang atas itu. Kita bilangnya bulir. Nah, itu yang bisa buat jadi roti, jadi olahan yang lain yang kita makan. Nah, itu kalau gandum ujungnya bisa kelihatan tambah gede-gede gitu. Tapi kalau lalang enggak. Kita lihat ya. Nah, ini bedanya. Sorry ya, agak rame. Nah, ini gandum. Coba lihat yang mana yang gandum, yang warna kuning atau yang warna abu-abu? Kuning, yang warna kuning. Kenapa gandumnya yang warna kuning? Karena gandum itu kan bisa menghasilkan roti. Aku pernah lihat itu di Zoom juga, itu bisa menghasilkan roti, itunya banyak. Iya betul. Kalau gandum itu yang kuning ya, betul. Ya teman-teman yang tadi jawab kuning. Karena ini kita lihat nih gendut-gendut kan bulirnya. Nah, ini gandum. Tapi kalau yang kurus-kurus ini ilalang. Nih sama kan, hampir sama ya bentuknya ya. Tapi ini yang kurus nih, ini bukan gandum, ini ilalang. Dan ini yang macam ini yang buat kita terluka kalau misalnya kita kena ilalang. Nah, ini buat gandumnya apa? Ilalang itu apa? Ilalang itu rumput yang liar, rumput liar. Ilalang itu rumput liar, jadi dia nggak berfungsi sebenarnya. Kalau misalnya di gandum ini, dia buat gandumnya jadi nggak mau makan. Iya, jadi nggak mau bertumbuh gandumnya. Nggak bisa jadi kayak gini. Nah, itu ilalang. Makanya kenapa yang jahat tadi terbarin ilalang. Supaya bapak yang baik itu nggak punya gandumnya, Pak. Nah, tapi waktu pekerja-pekerjanya itu lihat, loh, mana ya pekerjanya tadi ya? Pekerjanya ini. Nah, dia bilang sama yang punya ladang, bukankah Tuhan tanamnya gandum ya, benih-benih yang baik ya, kok tiba-tiba ada ilalangnya? Ada yang tahu kenapa ya ada ilalangnya tadi?
Karena ada orang jahat. Karena ada orang jahat yang menaburkan ilalang. Karena ada orang jahat. Karena ada orang jahat yang tebarin. Terus mereka tanya lagi, apa namanya? Kita harus cabut sekarang nggak ya? Boleh nggak ya mencabut ilalangnya sekarang? Karena kan mereka masih belum waktunya dipanen. Mereka masih terus bertumbuh. Nah, masih belum waktunya dipanen. Kira-kira ilalangnya boleh dicabut nggak ya? Waktu tadi kita baca Alkitab masih ingat? Boleh. Boleh nggak ya? Nggak boleh. Iya, katanya nggak boleh. Betul, Bing-Bing. Katanya nggak boleh. Waktu para pekerja tanya sama tuannya, boleh nggak ya kita langsung cabut ilalangnya? Karena kan ilalangnya ini ganggu ya Tuan ya. Nggak boleh, ya betul. Bikin dia nggak mau makan. Nah, ini nggak boleh. Ternyata lalang-lalang itu tidak boleh langsung dicabut. Betul kata Bing-Bing. Lalu tuannya bilang, no, jangan sekarang. Sebab kalau lalang itu dicabut, nanti gandumnya juga ikut cabut. Gitu. Jadi biarin aja lalangnya itu tumbuh bersama sampai waktu panen tiba. Setelah itu lalang akan dikumpulkan dan dibakar, tapi si gandumnya dikumpulkan dan disimpan. Oke? Si pekerjanya, oke, nurut ya sama tuannya ya. Nah, si pekerja ini sama halnya kayak malaikat. Malaikat-malaikat Tuhan. Terus ladangnya tadi, ladang yang luas ini, itu namanya dunia. Itu diibaratkan seperti dunia. Kalau gandum yang baik, itu orang-orang yang baik. Ilalang tadi diibaratkan orang-orang yang jahat. Nah, orang-orang yang jahat itu kayak gimana Kak Lydia? Kak Lydia kasih contoh. Ini ada dua gambar. Mereka sama-sama pergi ke gereja. Mereka sama-sama berdoa. Yang gambar ada di box merah sama biru sama. Mereka berdoa, mereka pergi ke gereja, mereka memuji Tuhan. Tapi yang gambar di merah ini, mereka sekolah minggu sama-sama, tapi yang gambar di merah ini nggak kayak anak sekolah minggu. Nih suka bentak-bentak temennya, suka marah-marah sama mamanya. Itu nggak kayak anak sekolah minggu. Kalau anak sekolah minggu kayak yang gambar yang biru. Gambar yang biru. Nah, yang gambar yang biru itu anaknya ini sopan, dia ramah, dia nggak bentak-bentak temennya, dia ajakin temennya main. Nah, itu anak-anak yang sekolah minggu tuh. Mereka di gereja sekolah minggu, di luar setelah sekolah minggu mereka tetap jadi anak sekolah minggu yang sopan, yang ramah, yang mau ajakin temennya main, yang ngomongnya nggak teriak-teriak kayak gambar yang merah. Nah, gimana kalau yang ini? Nah, di gereja kita juga temuin hal ini loh. Ini sama-sama pergi ke gereja, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tapi yang gambar yang di box warna hijau, anaknya mau tolong temennya yang lagi sedih, yang lagi jatuh, yang lagi nangis, dia mau tolongin. Tapi kalau yang gambar di box kuning, dia malah jahil sama temennya, dia yang jatuhin temennya, dia yang dorong temennya. Kira-kira yang gandum yang mana? Yang warna hijau. Yang warna hijau. Iya, yang warna hijau. Yang warna hijau. Betul, yang warna hijau. Dia pergi sekolah minggu, waktu di gereja dia good, tapi setelah selesai gereja, setelah selesai sekolah minggu, dia tetap di anak-anak sekolah minggu, tetap good, tetap mau bantuin temennya, tetap mau sayang temennya. Kalau misalnya yang kuning, sama sih, dia juga sekolah minggu, tapi dia nggak kayak anak sekolah minggu. Dia setelah selesai sekolah minggu, dia dorong temennya. Dia malah gangguin temennya. Nah, itu yang lalang. Terus, kalau misalnya yang ini, sama ya ini,
Mereka semua juga anak-anak sekolah minggu, tapi yang box warna orange ini nggak mau berbagi loh. Ini mau mainan sendiri. Ini punya aku, ini bonekaku, aku nggak mau berbagi. Nah, tapi kalau yang box warna ungu, dia sekolah minggu, dia juga berdoa sama Tuhan Yesus. Dia sharing, dia mau berbagi sama Dia minjamin boneka. Yang purple itu gandum. Yang purple itu gandum. Oh, yang purple itu gandum ya. Karena dia ini ya mau sharing, dia tetap jadi anak Mau berbagi. jadi anak yang baik, tetap mau berbagi. Masa sudah Selesai diajarin sekolah minggunya. sudah diajarin sama sekolah minggu masih belum taat. Iya, kan kita sudah dengar firman sama-sama di sekolah minggu, jadi kita harus lakukan. Berarti dia nggak dengerin firmannya dong. Oh iya, mungkin dia nggak dengerin firmannya ya. Mungkin ya. Mungkin dia nggak taat ya, kata kayak Ellen ya. Terus apalagi? Oh ini juga sama-sama sekolah minggu, tapi wah dia suka mencuri. Ini juga bukan gandum nih, ini pasti lalang nih ya. Tapi teman-teman, tahu nggak kalau kita itu hidup sama teman-teman yang lain, maksudnya bermain sama teman-teman yang lain, sekolah minggu sama teman-teman yang lain, mungkin teman-teman kita juga ada yang kayak gini, yang nggak mau sharing lah, yang nggak mau berbagi, yang jahilin Ellen mungkin, atau yang tetap teriak-teriak sama mamanya atau sama kita. Nah, kita itu tapi nggak boleh benci sama mereka, kita nggak boleh berdoa yang jahat buat mereka, kita harus tetap mengasihi apa ya? Mengasihi. Iya, kita harus tetap mengasihi mereka. Kita harus membantu mereka. Kita harus memaafkan mereka. Kita harus tetap jadi anak-anak gandum. Kita harus tetap jadi anak-anak yang setelah dengar sekolah tentang firman Tuhan, kita lakukan. Kita harus tetap lakukan meskipun teman kita nggak sama kayak kita, mungkin tetap jahil, tetap mau berbagi. Kita harus tetap jadi orang yang mau berbagi, yang mau mengasihi, yang sopan sama orang lain. Nah, itu. Jadi meskipun kita lihat teman kita nggak baik, kita harus tetap jadi yang baik, oke? Misalnya sama-sama sudah berdoa sama Tuhan, sama-sama mendengarkan firman, rajin baca firman Tuhan, tapi masih ingat-ingat kesalahan orang lain. Kayak misalnya, itu ya, si A itu ya nggak mau berbagi loh sama aku kemarin. Iya, tetap marah terus, nggak mau memaafkan ya itu artinya. Kira-kira boleh nggak ya itu? Tetot. Enggak, sudah tahu salah tapi masih dilakukan. Udah tahu kalau kita harus tetap mengampuni ya, meskipun teman kita nggak baik ya sama kita. Nah, kita juga harus terus mengampuni, harus memaafkan, nggak perlu untuk diungkit-ungkit lagi. Harus berdoa untuk mereka supaya mereka tumbuh jadi yang good kayak kita ya. Oke, Ellen? Oke. Nah, itu untuk hari ini. Jadi, kita harus mengasihi teman-teman kita. Meskipun teman-teman kita mungkin baik sama kita, tetap jagain kita. Oke, kita harus berdoa buat mereka supaya mereka jadi good kayak kita. Oke? Setelah selesai dari sekolah minggu, setelah dengar firman, kita harus jadi yang good kayak Ellen tadi bilang. Iya. Harus lakukan firman-Nya. Oke, sekarang kita mau lihat ayat hafalan untuk minggu ini. Yang 13 mana tadi, Ma? Apa ya ayat hafalan untuk minggu ini? Matius 26 yang 26 yang 27 lainnya. Tunggu, Kak Lydia mau tanya, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ellen masih ingat? Masih. Coba Ellen, ayo apa ya?
Lalu, Ellen Mazmur dulu 1 ya. ayat 6 sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Wow, hebat. Ellen ingat ayat hafalannya. Good job, Ellen. Oke, siapa lagi yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Shena ya tadi ya, angkat tangan ya. Mana Shena? Shena masih ingat? Oke. Oh, Clarissa angkat tangan kah? Clarissa ingat ayat hafalan minggu? Gak ada yang angkat tangan. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ellen aja ya hari ini yang ingat ayat hafalan minggu lalu ya. Oke, kalau gitu, kalau cuman Ellen aja, Kak Lydia mau ajak teman-teman yang lain sama kayak Ellen untuk ingat-ingat ayat hafalan untuk minggu ini. Oke? Matius 26 ayat 27. Matius kah? Coba kita lihat. Kayaknya salah sih. Udah sih. Kayaknya salah, mungkin betul. Oh, bukan Matius ternyata. Tapi Amsal. Ini deket sama ayat hafalan. Amsal 2 ayat 20 sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan pelihara jalan-jalan orang benar. Nah, oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Amsal 2 ayat 20 sebab itu jalan orang baik dan pelihara jalan-jalan orang benar. Dan jalan orang benar. Benar. Ya, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah Amsal 2 ayat 20. Sebab itu jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Nah, itu di yang warna merah atau warna biru? Yang apa? Oh, Amsal itu yang di depan sini, yang warna kalau punya Kak Lydia warna hitam. Warna hitam di baris kedua. Kemana ya? Nah, di baris kedua. Yang paling depan yang warna hitam, kalau punya warna biru ya? Warna hitam, baris yang kedua. Ini minta berfirmanlah Allah lihat yang aku tetap di bawah atau di atas? Yang di bawah. Perjanjian lama ya, Kak? Iya, betul, yang perjanjian lama. Yang di bawah banget. Enggak, yang di baris kedua ini. Enggak ya? Amsal. Oh, yang di bawah atas banget. Iya, yang enggak di bawah banget. Coba cek. Kak Lydia nggak bisa kelihatan, Ellen, tulisannya kecil. Mungkin bisa mama atau papa ya. Untuk bukan Amsal. Soalnya mau berangkat, mau pergi. Oh iya, mau pergi. Nanti Kak Lydia kasih tahu Mami ya. Kalau Ellen minggu ini ayat hafalannya dari Amsal. Nah, teman-teman, Betul, kita mama. kayak Ellen ya, jadi ingat-ingat ayat hafalannya. Jadi hari Senin mau bobo misalnya baca Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Terus Selasa mau bobo lagi, baca lagi. Rabu mau bobo lagi, baca lagi. Sampai hafal kayak Ellen. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman hari ini. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang Kau berikan pada kami. Kiranya Kau memberkati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang tidak hanya taat di saat sekolah minggu, tapi di saat kami selesai sekolah minggu, kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh tetap bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Oke, Kak Lydia, apa ada game, aktivitas hari ini? Sudah, Kak. Oh, oke. Nah, Kak Ella mau tanya nih, ada yang ulang tahun nggak bulan minggu ini? Apa? Ada. Ada ya? Adikku ulang tahun. Ulang tahun. Mana? Siapa itu? April atau Jose? Siapa itu? Alsa lagi bobo kalau ulang tahun. Adik. Siapa tuh di suaranya siapa itu? Ini ulang tahun. Bing Bing. Ya, Bimbing. Iya, Pink. Oh, Bing Bing ulang tahun. Tanggal berapa Bing Bing ulang tahun? Ingat nggak? Meriana, Bimbing Meriana. Bing Bing. Tanggal berapa? Oke. Tanggal 5. Jadi tanggal 5. Oke, ya. Ya udah kita mau nyanyiin dulu ya Happy Birthday ya buat teman-teman kita yang ulang tahun ya. Oke. Bisa di-mute Kak Ella aja yang nyanyi di sini ya. Semuanya nyanyi di-mute ya. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeay. Happy birthday, Ping Ping. Happy Bing Bing. Berarti kita doain Bing Bing dulu ya Kak Lydia ya. Nah, sekalian doa penutup juga boleh, Kak. Oh, tapi kita belum nyanyi lagu terakhir juga nih. Ya, boleh kita nyanyi lagu satu. Penutup Jadi kita sama nyanyi doa buat lagu Ping Ping. penutup dulu, terus sekalian kita doa penutup, sekalian doa untuk Bing Bing yang ulang tahun ya. Ya. Oke, Kak Ella. Nah, adik-adik tadi kita kan sudah dengerin cerita dari Kak Lydia ya, kalau ada yang gandum dan ilalang tadi ya, kita harus ingat-ingat bahwa kita tetap jadi anak yang good walaupun udah keluar dari sekolah minggu ya. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tahu semuanya enggak lagunya? Tahu lah, masa nggak tahu? Sorry. Tahu ya? Tahu. Tahu. Bentar ya, Kak Ella setel dulu. Bentar. Aku. Oke, sebentar. Oke ya. Pasang di mana-mana. Oke, udah bisa lihat belum gambarnya? Sudah, Kak Ella. Ellen sudah siap sambil berdiri. Boleh sambil berdiri loh, Kak Ellen. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan ke jiwamu, Besar ya. Tanganku kerja kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Nah, adik-adik, kita mau tutup sekolah minggu hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Nanti kita tutup sambil nyanyikan Bapak terima kasih. selesai kok. Oke, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, karena hari ini kami sudah bersama-sama
memuji namamu dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak sekolah yang baik dan mengasihi teman-teman, mengasihi keluarga. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Pimping yang berulang tahun kemarin tanggal 5. Dan ya Bapak, berkati Pimping dan juga keluarganya. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi sekolah minggu ini sudah selesai dan kumpulkan kami kembali minggu depan untuk bersama-sama sekolah minggu bersama. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam surga, Syukur. Terima kasih. Selamat Bye-bye. hari. Bye-bye. Ya.